memotong lidahnya di sebuah kuil di Nadaswari. Pria tersebut diduga frustasi karena penyebaran virus corona COVID-19 di India yang begitu mengerikan. Hello, Darksiders. Karena stres akibat pandemi virus corona, seorang pemuda di India nekat memotong lidahnya di sebuah kuil sebagai persembahan bagi Dewi Hindu Kalimata. Aksi mengerikan tersebut dilakukannya sebagai cara untuk menghentikan penyebaran virus corona di India. Dilatar belakangi rasa frustasi karena ia tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk bertemu keluarganya. Seperti apakah kisah pemuda frustasi yang nekat memotong lidahnya tersebut? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Noni Penny semakin bersemangat dalam membuat video baru. Jaga kesehatan Darksiders agar selalu fit dengan mengkonsumsi multivitamin demi meningkatkan daya tahan tubuh. Tetaplah bertahan di rumah untuk mengurangi resiko terpapar virus corona. Stay strong and stay safe, Darksiders. Berita seorang pria di India yang nekat memotong lidahnya ini menjadi viral di sosial media dan televisi. Pria tersebut diduga frustasi karena penyebaran virus corona COVID-19 di India yang begitu mengerikan. Pria yang bernama Vivek Sharma memotong lidahnya di sebuah kuil di Nadaswari, bagian dalam wilayah negara bagian Gujarat, sebagai persembahan untuk Dewi Hindu Kalimata demi menghentikan penyebaran virus corona. Vivek Sharma sangat frustasi akan penyebaran virus corona yang sudah menjangkiti masyarakat India. Angkanya mencapai hampir 2,5 juta dan membunuh 171.000 orang di seluruh dunia. Hal itu membuat dirinya gelisah, tidak mampu menahan dirinya untuk melakukan hal ekstrim tersebut. Vivek Sharma bekerja sebagai pemahat batu di kuil Bhavani Mata yang berlokasi di Suigam,
bersama dengan 8 pemahat yang lain. Salah satu teman kerjanya bercerita bahwa Vivek Sharma adalah seorang pemuja Dewi Kalimata. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada tanggal 18 April baru-baru ini. Kejadian itu bermula ketika Vivek Sharma pergi pamit meninggalkan kuil Bhavani dengan alasan ingin pergi ke pasar pada saat jam istirahat kerja. Namun sekian lama Vivek Sharma pergi, ia tidak kunjung kembali ke kuil tersebut. Karena khawatir, saudara Vivek Sharma kemudian mencoba menghubungi dengan menelpon ponselnya. Namun yang mengangkat panggilan ponselnya adalah orang lain. Orang asing tersebut mengatakan bahwa Sharma telah ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kuil dengan lidah yang terpotong. Ia menjelaskan aksi pemotongan lidah yang Vivek Sharma lakukan. Sharma merasa sangat frustasi karena tidak bisa kembali ke kampung halamannya di Madhya Pradesh karena adanya kebijakan lockdown di India. Ia memilih untuk memotong lidahnya sendiri di sebuah kuil sebagai persembahan untuk Dewi Hindu Kalimata. Ia berharap aksinya tersebut dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan berharap agar keadaan kembali seperti semula, sehingga ia bisa kembali pulang ke kampung halamannya. Pemuda tersebut dikabarkan ditemukan di lantai kuil Nadeswari. Pendeta setempat kemudian memanggil polisi yang segera menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit. Ia dibawa ke rumah sakit di Tarat, di mana dokter berusaha untuk menempelkan lidahnya kembali. Para medis dan dokter yang menangani operasi lidah Vivek Sharma belum berani memastikan apakah lidah Vivek Sharma dapat kembali seperti semula atau tidak. Tindakan pemotongan lidah yang dilakukan oleh Vivek Sharma itu menggambarkan betapa frustasinya masyarakat India terhadap kebijakan lockdown yang menyebabkan kekacauan tersebut. Untuk memerangi virus corona COVID-19, Perdana Menteri India Narendra Modi menetapkan kebijakan lockdown untuk menangani penyebaran virus corona COVID-19 di India. Kejadian tersebut dimulai pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020. Ratusan orang yang tidak memiliki tempat tinggal menjadi terlantar dan frustasi dengan keputusan kebijakan lockdown tersebut. Pemerintah negara-negara bagian langsung bergerak untuk menutup daerah-daerah perbatasan. Banyak transportasi umum diwajibkan untuk berhenti beroperasi. Sementara di jalan-jalan, aparat bersiaga dan sigap menghentikan kendaraan pribadi yang sedang melintas. Kebijakan lockdown tersebut menyebabkan kerusuhan yang luar biasa. 2 kasus paling mengejutkan adalah kelaparan massal dan kematian orang-orang yang berdomisili di kota-kota yang ingin pulang ke kampung halaman mereka. Kasus-kasus mengejutkan itu terjadi tidak sampai seminggu setelah keputusan itu dilakukan. Kekacauan itu terjadi karena pemerintah India dinilai tidak mempersiapkan dan menjalankan kebijakan lockdown itu dengan baik. Hal tersebut menyebabkan stres dan tekanan psikologis terhadap masyarakat India. Kemudian pejabat pemerintah India memasang stiker peringatan di halaman luar rumah orang-orang yang sedang dikarantina. Bertuliskan jangan berkunjung, penghuni rumah sedang dikarantina. Berharap semua orang mematuhi kebijakan lockdown tersebut. Namun tindakan pemasangan stiker tersebut malah membuat masyarakat India makin frustasi dan depresi. Banyak orang-orang yang melintasi rumah orang yang sedang dikarantina hanya untuk mengambil gambar kondisi rumah yang sedang dikarantina tersebut, kemudian membagikannya di sosial media. Bahkan orang-orang yang menjalani karantina mendapatkan perlakuan buruk dari tetangga mereka. Saat melangkah ke halaman rumah, para tetangga berteriak, menyuruh mereka untuk masuk kembali ke dalam rumah, memperlakukan mereka layaknya seperti di kebun binatang. Tetangga mereka juga memfoto mereka dan membagikan foto tersebut dalam grup WhatsApp
untuk menyebarkan berita dan memberi peringatan lewat foto tersebut. Tindakan yang tidak menghargai privasi orang-orang yang sedang dikarantina. Banyak orang India tidak memahami bahwa tindakan karantina adalah proses pencegahan, bukan status terinfeksi virus. Orang-orang yang peduli dengan tindakan karantina atau lockdown dianggap sebagai korban yang terinfeksi. Bahkan tidak sedikit yang peduli dengan kebijakan lockdown atau karantina tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, merasa dikucilkan oleh banyak orang. Banyak orang memandang sinis dan curiga saat mereka sekedar duduk di halaman rumah bersantai di balkon mereka. Perlakuan tersebut semakin membuat mereka depresi. Sampai-sampai banyak rumor mengerikan yang beredar. Rumor orang-orang yang sedang mengkarantina diri mereka muntah darah dan akan mati beberapa hari lagi. Rumor yang sangat menyayat hati Darksiders. Yang lebih menyakitkan lagi adalah para pedagang sayur dan susu yang menolak datang untuk mengirimkan makanan dan minuman ke rumah mereka, mendapatkan diskriminasi tanpa henti. Kebijakan lockdown membuat situasi jalanan menjadi sangat sepi, karena kebanyakan orang memilih untuk tinggal di rumah. Kondisi ini membuat para pengemis dan tunawisma menderita serta bingung bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup. Sebagian dari mereka mencoba untuk berpindah-pindah tempat, meskipun bingung kemana arah tujuan mereka. Beberapa yang beruntung berhasil menemukan tempat pengungsian, sehingga dapat tidur bersama para tunawisma yang lain. Para kelompok HAM mengkritik langkah serta kebijakan pemerintah, yang mereka anggap tidak terencana dengan baik dalam menerapkan lockdown secara total. Para tunawisma mengantri untuk mendapatkan makanan yang dibagikan para relawan. Mereka tidak bisa menerapkan pembatasan jarak fisik yang dianjurkan sejauh 2 meter antar manusia. Bahkan cairan pencuci tangan dan bak pencuci tangan pun tidak tersedia. Hanya segelintir orang yang menggunakan masker untuk mencegah COVID-19. Yang sangat mengejutkan lagi, para pengungsi tidak mendapati ruang yang cukup dan mengalami masalah sanitasi dan kebersihan. Jika satu orang di sana terinfeksi, maka akan sangat sulit untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Yang sangat tersiksa dengan kebijakan lockdown ini adalah para buruh kasar, serta para tukang sampah. Mayoritas adalah gelandangan yang tidak memiliki rumah atau tunawisma, bahkan tidak dapat membeli makanan sehari-hari. Masalah lain akibat kebijakan lockdown tersebut datang dari tindakan para polisi. Di sosial media tersebar video polisi New Delhi memukuli penjual susu di tokonya. Satu orang di Benggala Barat bahkan dikabarkan meninggal karena dipukuli oleh polisi yang menjadikan lockdown sebagai alasan melakukan tindakan kekerasan. Kebrutalan polisi tersebut juga telah memicu keresahan warga. Video polisi dan aparat yang memukuli warga karena tidak mematuhi himbauan untuk berada di rumah menjadi sumber kemarahan warga yang suplai makanannya menipis. Melihat keresahan penduduk tersebut, Perdana Menteri India Narendra Modi mengeluarkan pernyataan defensif bahwa langkah-langkah yang diambil perihal kebijakan lockdown sejauh ini akan memberikan kemenangan kepada India dalam melawan penyebaran virus corona. Ia juga meminta maaf karena telah mengambil langkah-langkah tersebut yang menyebabkan kesulitan hidup warga-warga penduduk India, terutama para warga miskin. Beberapa orang bersiul, dan beberapa orang lainnya memilih bernyanyi saat berjalan melewati barisan nisan dalam kegelapan untuk menciptakan keberanian pada dirinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada saat ini. Ketakutan akan virus corona mendorong manusia untuk memberi semangat dan keberanian pada diri mereka sendiri.
Kita berada dalam pesakitan ini bersama. Kita akan bertahan dan berjuang melewatinya bersama. Mari kita bayangkan, pesakitan ini akan segera berakhir bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berisi fakta kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Tetap kuat dan jagalah kondisi agar tetap sehat dalam menghadapi pandemi yang melanda manusia saat ini. Stay strong, Darksiders.